Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, dan para santri al-maka, jamaah sholat isya dan taraweh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita kembali lagi bisa menjalankan sholat taraweh. Itu semua berkat kesehatan dan rahmat dari Allah SWT, sehingga kita bisa kembali lagi menjalankan sholat taraweh pada bulan Ramadan ini. Salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita, yang telah mempertahankan, yang telah memperjuangkan agama Islam dari masa jahiliyah sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam pada zaman ini. Pada hari ini kita kembali lagi ingin memeriahkan salah satu agenda Ramadan, yaitu kajian bersama. Ini kita belajar bersama, bukan saya mengajari, tetapi saya di sini juga belajar. Kita belajar bersama sehingga dengan mumpung ini bulan Ramadan, maka ini mari kita menggunakan momen ini untuk menambah keimanan kita, karena Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ditutup dengan la'allakum tattaqun, yang artinya agar kalian bertakwa. Jadi tujuan Allah mewajibkan puasa Ramadan ini agar membuat orang-orang beriman yang berpuasa Ramadan ini menjadi orang-orang bertakwa. Maka jangan mengaku sudah berpuasa Ramadan, kalau setelah Ramadan kita bukan malah bertakwa, malah bertambah maksiatnya. Maka di sini dengan tujuan kita menyelesaikan bulan Ramadan ini agar menjadi insan yang lebih bertakwa, mari kita gunakan momen ini untuk kita isi dengan ketakwaan-ketakwaan seperti membaca Al-Quran, kajian, sholat malam dan lain sebagainya, supaya menjadi lulusan madrasah Ramadan dengan predikat bertakwa. Maka insyaallah pada malam atau Ramadan pertama ini dan seterusnya, jika diberi kesempatan, kita akan pelajari tentang yang namanya kisah-kisah. Supaya santai, tidak terlalu tegang, kita membahas kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Karena Rasulullah SAW itu setiap malam ketika bulan Ramadan beliau belajar bersama dengan Jibril masalah Al-Quran. Itu setiap malamnya. Maka mari kita contoh Nabi besar kita, karena beliau juga setiap malam yang belajar Al-Quran. Mari kita juga sebagai umatnya, kita wajib mengikuti beliau dengan mempelajari dan mentadabburi isi dalam Al-Quran. Bapak, Ibu, para santri yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu banyak sekali kandungan-kandungan hikmahnya. Salah satu yang paling banyak di dalam Al-Quran ternyata bukan masalah halal haram, bukan masalah surga neraka, tetapi sepertiga dalam Al-Quran ternyata isinya hanya kisah. Kisah semuanya sepertiga, kalau kita hitung ada 30 juz, berarti kalau kita kumpulkan, para ulama mengatakan sepertiganya berarti 10 juz. Dalam Al-Quran itu semuanya berisi tentang kisah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa menggunakan kisah-kisah ini dan meneladaninya, dan kita bisa menggunakan kisah ini untuk kita jadikan sebagai solusi di zaman ini. Karena kisah itu bukan cuma untuk kita dengar, tetapi yang namanya kisah itu sejarah pasti terulang. Zaman dahulu gara-gara ini timbul seperti ini. Maka zaman sekarang
pasti gara-gara itu juga akan timbul seperti ini. Maka sebab akibat di zaman dahulu zaman sekarang itu tidak jauh beda. Maka perlu kita pelajari kaum-kaum terdahulu kenapa mereka bisa dihancurkan oleh Allah. Kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud itu kenapa bisa diazab? Mari kita pelajari supaya kita tidak termasuk seperti kaum-kaum tersebut. Di sini kita akan mempelajari tentang masalah Bani Israel. Seperti kita tahu, kita juga pernah dengar semuanya pasti tentang Bani Israel. Sebenarnya apa sebenarnya Bani Israel? Dan banyak sekali dikisahkan di Al-Quran, khususnya di surat Al-Baqarah di pertama-tamanya. Banyak sekali kisah tentang Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwasanya Bani Israel itu kaum yang banyak nanya. Ada yang bilang bahwasanya Bani Israel itu kaum yang nggak tahu diri, banyak minta tapi giliran dikasih tidak terima. Itu semua betul, karena kalau kita tahu sejarahnya Bani Israel itu, dulu Bani Israel itu kaumnya Nabi siapa? Nabi Musa, yang mana dulu dijajah oleh Fir'aun. Singkat ceritanya, Allah mengutus Nabi Musa dan Harun, yaitu kakaknya, untuk menyelamatkan Bani Israel dari jajahan Fir'aun. Maka ketika diselamatkan, ternyata mereka tidak bersyukur, malah banyak minta dan lain sebagainya. Khususnya contohnya ketika Bani Israel disuruh oleh Allah untuk menyembelih sapi. Tinggal menyembelih sapi aja banyak nanya. Gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Nah, ketika wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wahai kaumku Bani Israel, cobalah kalian untuk menyembelih sapi. Katanya mereka jawab apa? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Sapi itu gimana? Kita nggak tahu sapi. Dijawab sama Nabi Musa, nanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya gimana? Oke, sapi nggak tahu, sekarang warnanya gimana? Itu nanya lagi, hampir nggak mau nyembelih. Padahal cuma disuruh nyembelih sapi saja. Maka ini cocok sekali karena Nabi Muhammad SAW sudah pernah bersabda, Inna ma'ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim. Sesungguhnya umat-umat dahulu itu bisa hancur karena mereka banyak nanya. Banyak nanya dalam masalah ilmu tidak apa-apa. Kalau kita nggak tahu silahkan tanya. Tapi ketika Allah memerintahkan puasa contohnya, kita nggak melakukan, malah banyak nanya. Wajib kalian puasa Ramadan. Buat apa Ramadan? Fungsinya apa? Ramadan itu apa? Dan sebagainya. Malah enggak puasa tapi cuma banyak nanya. Ini adalah sifat-sifat Bani Israel. Makanya banyak sekali zaman sekarang yang orang banyak nanya, enggak jelas, dibilangnya dasar Bani Israel. Memang cocok sekali. Tapi kalau masalah ilmu itu diwajibkan. Karena Allah SWT juga berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wahai kalian, bertanyalah kepada ahli dzikri atau para ulama jika kalian tidak tahu. Jika kalian tidak tahu masalah agama, hukumnya apa, silahkan banyak tanya, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam masalah disuruh untuk mengerjakan sesuatu syariat, puasa, zakat, sholat, haji dan sebagainya, silahkan kita minimalisir banyak nanya, tinggal kita kerjakan. Itu salah satunya. Yang ingin saya kisahkan di sini itu tentang Bani Israel juga, diawali di surat Al-Baqarah ayat 58. Allah SWT berfirman, wa id qulna udkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Yang artinya, wa id qulna udkhulu hadhil qaryah, ingatlah ketika kami memfirmankan kepada kalian Bani Israel, masuklah ke desa ini. Maksudnya desa ini adalah Baitul Maqdis yang di Palestina. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Makanlah apa saja yang ada di dalamnya.
wadkhulul baba sujada. Nah, tapi Allah mensyaratkan mereka harus masuk pintu Baitul Maqdis dengan cara bersujud. Ini syaratnya. Wa qulu hittatun, katakanlah hittah, naghfir lakum khatayakum, maka akan kami ampuni semua dosa-dosa kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan akan kami tambahkan kepada kalian kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi cuma disuruh masuk pintu Baitul Maqdis dengan cara bersujud. Itu perintahnya, dan hadiahnya banyak sekali, banyak makanan, diampuni semua dosanya. Ini cuma disuruh masuk Baitul Maqdis, Masjid Baitul atau Masjid Aqsa dengan cara bersujud. Kemudian apa yang mereka katakan setelahnya? Fabadalal ladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina dzalamu rizqan minas sama'i ma kanu yafsukun. Ternyata cuma disuruh masuk masjid, masuk desa itu dengan cara bersujud, ternyata mereka enggak mau. Ya, mereka mengatakan fabadalal ladzina dzalamu, maka orang-orang zalim yang ada di Bani Israil itu menggantikan perkataannya. Wairul ladzi qila lahum, bukan seperti perkataan yang disuruh oleh Allah SWT. Jadi disuruh bilang hittah, karena mereka malah mengganti perkataannya. Dan mereka dikisahkan juga di tafsirnya, mereka masuknya dengan cara bersujud, masuknya dengan cara gimana? Jadi tangannya di belakang, terus mereka berjalan dengan, mohon maaf, dengan pantatnya. Jadi disuruh masuk sujud, malah berjalan sambil menggunakan pantatnya. Jadi sambil sila seperti ini jalannya. Ini maka apa akibatnya? Akibatnya fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rizqan minas sama', maka ketika itu juga kami turunkan hukuman kepada orang yang zalim itu dari langit bima kanu yafsukun, karena mereka sudah fasik terhadap Allah SWT. Maka dari dua ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwasanya jangan sampai kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sekarang mengikuti umat-umat zaman dahulu yang mana telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Bani Israil. Kemudian pelajaran yang kedua di sini, bahwasanya jangan sampai kita mengganti syariat yang telah Allah turunkan kepada kita semua, karena hukumannya itu sangat banyak sekali. Maka jangan aneh ketika banyak bencana-bencana yang turun dari langit, itu mungkin gara-gara kita sering yang namanya mengingkari syariat Allah. Sering sekali kita mengganti hukum-hukum Allah. Kita disuruh sholat 5 waktu, maunya 4. Disuruh zakat fitrah, maunya zakat yang lainnya. Maka di sini sama dengan perbuatan Bani Israil yang disuruh Allah masuk Baitul Maqdis dengan cara sujud, mereka masuk Baitul Maqdis tapi dengan cara ngesot. Itu bahasa Jawanya ngesot. Maka di sini langsunglah Allah menghukum mereka ketika itu juga dengan azab dari langit. Maka salah satu turunnya azab kepada kita semua itu salah satunya adalah mengganti perintah Allah SWT atau tidak melaksanakannya. Banyak sekali kalau kita introspeksi diri, seberapa banyak perintah Allah SWT yang kita tidak pedulikan. Suruh zakat, tidak mau, menghindari riba, tidak mau, dengan banyak sekali alasan-alasan yang kita gunakan untuk mendukung hawa nafsu kita. Maka di sini jangan sampai azab Allah SWT turun kepada kita gara-gara hanya meninggalkan perintahnya atau mengganti hukum Allah yang sudah ditetapkan kepada kita semua. Maka pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil di sini, bahwasanya Bani Israil itu kaum yang sudah mendapatkan banyak sekali nikmat. Pertama diselamatkan dari Fir'aun, kemudian diberi makanan banyak, minuman banyak sekali, diturunkan pada mereka Nabi, tetapi mereka mengingkari kenikmatan. Maka di sini pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil, bahwasanya jangan sekali-kali kita sebagai hamba Allah SWT mengingkari nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, seperti nikmat kesehatan, nikmat
usia, nikmat, kekayaan dan lain sebagainya, itu mari kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Kita memperjuangkan harta kita di jalan Allah, kita infakkan di jalan Allah. Kesehatan kita gunakan untuk beribadah. Usia kita yang panjang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, karena tidak lain Allah menciptakan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah. Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan manusia dan jin tidak lain hanya untuk menyembah kepada Allah SWT. Bapak, ibu-ibu, para santri yang dimuliakan oleh Allah, maka di bulan Ramadan ini mari kita gunakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini untuk introspeksi diri. Tidak usah terlalu banyak berbicara di bulan ini. Mari kita introspeksi diri. Setahun ini kita ngapain aja dan sebagainya. Ramadan kemarin apa yang belum kita lakukan? Oh, belum pernah sholat taraweh full 30 hari. Mari kita tahun ini kita gunakan kesempatan ini untuk sholat taraweh full 30 hari. Oh, tahun lalu belum iktikaf, mari kita gunakan untuk iktikaf dan lain sebagainya, karena kita tidak tahu apakah masih bertemu Ramadan lagi tahun depan atau tidak. Semoga kita semua diberikan Allah SWT umur yang panjang agar kita bisa kembali lagi bertemu dengan Ramadan yang penuh berkah ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan kembali lagi bertemu di hari selanjutnya dengan kisah yang berbeda juga. Kalau ada kesalahan dari saya, kalau ada kelebihan dari Allah SWT, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.